Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masuk di pelajaran IPA. Dan silakan anak-anakku sekalian mendengarkan, saksikan video di atas tentang materi otot. Sendi merupakan sendi yang paling sering digunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya mengambil buku, makan, dan beberapa aktivitas. Otot adalah penggerak bagian tubuh, dimana otot disebut sebagai alat gerak aktif. Hampir 35 hingga 40% massa tubuh adalah jaringan otot. Setiap saat ada diperlukan energi. Kita dapat mengetahui bahwa diameter otot lengan dapat membesar dan mengecil ketika meluruskan atau membengkokkan tangan. Diameter lengan membesar karena otot lengan dalam keadaan kontraksi. Pada saat melakukan kontraksi, otot akan memadat dan memendek sehingga pada saat diukur, diameter otot akan membesar. Sebaliknya, pada saat otot dalam keadaan relaksasi, otot akan memanjang, sehingga pada saat diukur, diameter otot akan mengecil. Sebab Oke, perhatikan di papan. Nah, itu tadi sudah jelaskan bahwasanya ada otot bersif kontraksi dan otot bersif relaksasi. Nah, di sini sudah dijelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan otot bisep berkontraksi. Nah, pada saat melakukan kontraksi atau membengkokkan tangan, coba dipraktekkan di tangannya begini. Ya, otot akan memadat dan memendek sehingga pada saat diukur diameter otot akan membesar. Jadi pada saat begini melakukan atau membengkokkan tangan, otot akan memadat. Ya, coba perhatikan di sini. Ya, otot akan memadat dan memendek sehingga pada saat diukur diameter otot akan membesar. Nah, selanjutnya apa sih itu otot bisep relaksasi? Ada yang bisa jawab? Ya, coba otot bisep relaksasi yaitu pada saat melakukan relaksasi atau meluruskan tangan. Otot akan memanjang sehingga pada saat diukur diameter otot akan mengecil. Ya, coba perhatikan tangan kayak begini. Pasti ini mengembang ya atau membesar ya. Nah, kalau kita begini, tangan tak memanjang atau melakukan otot bisep relaksasi, tangan kita diameter otot kita yaitu mengecil. Oke, selanjutnya kita saksikan video. pada saat otot dalam keadaan relaksasi, prinsip kerja otot ini adalah dapat dikendalikan. Artinya, kita dapat mengendalikan apakah harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Sebagai contohnya adalah kerja otot-otot pada saat kita makan, menulis, berlari, serta aktivitas-aktivitas lainnya yang dapat kita lakukan secara sadar. Selain otot yang bekerja di bawah kesadaran, ada juga otot yang bekerja di luar kesadaran. Otot yang bekerja di luar kesadaran adalah otot yang tidak dapat kita kendalikan secara sadar. Prinsip kerja otot ini adalah tidak dapat dikendalikan. Artinya, kita tidak dapat mengendalikan apakah harus menggerakkan atau tidak menggerakkan otot-otot tersebut. Otot-otot tersebut bekerja sepanjang hari, sepanjang hidup, di luar kesadaran kita. Contohnya adalah aktivitas jantung untuk selalu memompa darah. Tiga jenis yang Oke, Ibu jelaskan dulu sedikit tentang otot bekerja secara sadar dan ada juga yang bekerja secara tidak sadar. Nah, di sini ada contohnya otot yang bekerja secara sadar, yaitu apa? Makan, menulis, dan berlari. Kalau kita melakukan tiga gerakan ini atau tiga aktivitas ini,
misalnya ada hewan yang berjalan, berlari, terbang, berenang, merayap. Gerak hewan mana air? Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara, sehingga hewan lebih sulit bergerak di air daripada di udara. Air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara, dan tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Kedua hal tersebut mengakibatkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo atau trimline. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Untuk mengatur gerakan naik turun, ikan memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas, atau biasanya berupa oksigen. Sebagian besar ikan menggunakan gerakan lateral pada tubuh dan sirip ekornya untuk menghasilkan daya dorong ke depan. Ada juga yang bergerak menggunakan sirip pasangan dan sirip tengahnya. Ikan yang bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah cocok untuk hidup di terumbu karang. Tapi jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang bergerak dengan menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Berbeda dengan ikan dan hewan yang hidup di bawah air, nyamuk dapat berapung di atas air karena memanfaatkan prinsip tegangan permukaan air. Tegangan permukaan merupakan peristiwa yang diakibatkan adanya gaya kohesi antar molekul-molekul air. Selain nyamuk, anggang-anggang juga memanfaatkan gaya tegangan permukaan untuk dapat bergerak di permukaan air. Udara. Apa? Burung. Apa lagi? Itu sayap pesawat dibuat dengan prinsip menyerupai sayap burung karena burung itu bisa terbang. Coba apa yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan. Makin di sini